teman-teman, selamat datang kembali di channel Grit Auto. Yes, sebelumnya kami sudah pernah mengulas hasil tes lengkap nih dari Toyota Yaris Cross Hybrid ini ya. Cuman di kolom komentar ternyata masih banyak tuh pertanyaan ya mengenai si mobil ini. Dan kami akan mencoba menjawabnya dalam video ini. Dan ini dia fakta-fakta menarik dari Toyota Yaris Cross Hybrid. Oke, fakta pertama adalah soal desain teman-teman. Jadi kalau di samping saya ini adalah Yaris Cross Hybrid, ini yang paling tinggi ya dengan GR4. Sebetulnya kalau teman-teman nggak terlalu suka dengan tampilan yang terlalu banyak body kit, itu juga ada tampilan yang versi standar. Jadi dia ada yang tipe Hybrid S non GR. Tapi kalau kita ngelihat versi yang GR ini sebetulnya dari tampilan jauh lebih sporty ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada cover warna hitam, jadi kesannya grillnya tuh jadi lebih tangguh, lebih sangar. Pun begitu dengan tambahan body kit di bagian bawah. Lalu kalau kita lihat geser lagi ke bagian samping, ini juga tetap ada, misalnya ini kalau ini kan yang warna two tone ya. Jadi ini adalah premium color dengan two tone karena memang harganya ini yang paling mahal. Jadi dia kombinasi warna putih dan juga warna hitam di bagian atapnya, bahkan sampai ke bagian spionnya. Untuk pelek sebetulnya sama aja untuk varian yang non-GR atau yang GR ya. Dia tetap menggunakan pelek ukuran 18 inci yang dibalut dengan ban ukuran 215-55R18. Jadi dia udahlah peleknya besar, udah gitu secara profil bannya juga masih tebal. Jadi masih empuk lah. Geser lagi ke samping, nah ini dia sudah keyless teman-teman. Jadi untuk masuk dan keluarnya tuh ya, ini masih kekunci. Lalu kalau kita mau buka, tinggal tekan aja. Tapi sebetulnya ini ada juga nih fakta menarik lagi teman-teman. Jadi ketika misalnya kita mau buka mobil tapi tanpa nyentuh, itu juga bisa. Caranya adalah yang pasti ini karena kita terlalu dekat gitu ya, kita harus menjauh dulu beberapa meter dari mobilnya. Kurang jauh ya? Udah kali ya? Udah kali ya? Coba. Set, coba kita mendekat. Ya kan? Langsung terbuka otomatis, jadi lebih praktis ketika kita mau masuk ke mobil. Jadi nggak usah lagi tekan-tekan atau misalnya kita tempelin di sini ya. Jadi semuanya langsung terbuka. Nah, sekarang kita geser lagi ke belakang teman-teman. Oh iya, di sini juga udah ada roof rail ya. Tapi ini juga sebetulnya bisa untuk pasang crossbar karena di sini ada semacam covernya, jadi ini tinggal dibuka lalu tinggal pasang crossbar ya. Di atas juga udah ada panoramic roof, jadi dari depan ke belakang itu lebar banget. Tampilan buritan juga nggak kalah sporty teman-teman, terutama kalau kita lihat ada beberapa part GR yang dipasangkan di Toyota Yaris Cross ini. Misalnya seperti ducktail kayak gini ya, ini dia kombinasinya jadi bodinya putih dan ini dibuat warna hitam, kesannya jadi lebih sporty dan posisinya teman-teman lihat ya, jadi terlihat keren. Ini kombinasinya antara spoiler jadi makin keren. Udah gitu di bagian sini juga ada tambahan lagi. Jadi agar senada dengan bagian bumpernya. Dan khusus di bagian bawah ini sudah ada emblem GR-nya. Jadi memberi kesan lebih sporty. Dan salah satu fitur yang menarik dari mobil ini adalah dia sudah dilengkapi dengan kick sensor untuk buka power tailgate-nya. Jadi tinggal ngayunin kaki aja ya. Ini praktis banget, jadi nggak cuma buka, dia juga bisa tutup ya. Jadi kebayang kalau teman-teman lagi bawa barang yang cukup banyak dan kita nggak bisa ngakses tombol yang ada di sini, kita tinggal ngayunin kaki seperti ini aja. Tuh, gampang banget kan? Karena memang ada beberapa mobil yang kalau kita udah ayun-ayunin susah tuh. Nah ini salah satu yang mudah. Kalau kita lihat akomodasinya teman-teman, wah bisa dilihat ya, ini akomodasinya besar, bahkan kalau teman-teman perhatian,
Wah, ini ada ruang lagi atau kompartemen yang tertutup. Jadi kalau misalnya mau bawa sepatu, sepatu ganti gitu ya, kebayangnya supaya nggak terlalu berantakan, bisa taruh di bagian bawah. Pun di bagian samping, ini juga ada ya, ada kompartemen kecil dan ini sudah tersedia cargo net sebetulnya. Ini bisa dipasang di mobilnya kalau dibutuhkan. Gitu. Udah gitu, dia ada tonneau covernya. Sehingga kalau misalnya teman-teman mau bawa barang yang lumayan berharga, misalnya tas laptop gitu, pengen turun sekedar makan di pinggir jalan tapi males bawa tas, ya udah masukin di sini aja supaya tetap aman. Teman-teman butuh bagasi ekstra, tenang, ini bisa lipat ya. Dua-duanya bisa dilipat jadi rata lantai. Kebayang teman-teman kalau misalnya lagi beli lemari gitu ya di superstore gitu. Ini dua-duanya bisa dilipat. Tuh. Jadi bisa bawa barang yang ukurannya cukup panjang. Asik ya. Dan yang paling saya suka di Toyota Yaris Cross adalah joknya teman-teman. Ini empuk banget, asli. Ini busanya enak banget ya. Nggak cuma di bagian samping, tadi bagian tengah juga. Tuh, ini masih empuk ya. Sehingga ketika misalnya kita perjalanan jauh, itu masih bisa mendapatkan kenyamanan. Nggak cuma dari joknya yang empuk, tapi untuk sandarannya, ini juga bisa direbahin ya. Tuh. Jadi kita kalau misalnya terlalu tegak kan biasanya pegal kalau perjalanan jauh. Nah ini lebih santai, jadi lebih nyaman. Kayak gitu di sini juga kalau misalnya cuma duduk berdua aja di belakang, ada armrestnya lengkap dengan cup holder ya. Jadi kita bisa sambil taruh minuman di sini. Di belakang juga ada kisi-kisi AC teman-teman. Dan ini udah split ya, artinya bisa kanan kiri sehingga semburannya bisa diarahkan ke masing-masing orang. Udah gitu di bawahnya itu juga ada port Type-C untuk pengecasan. Jadi untuk pengecasannya itu bisa lebih cepat. Dan teman-teman kebayang di bagian atas panoramik roof-nya sampai ke bagian belakang. Jadi bisa dibayangkan ketika kita duduk di sini tuh enak banget mau jalan malam hari gitu sambil lihat bintang bulan gitu kan, enak banget. Ya kalau siang sih mungkin agak panas ya. Tapi kalau jalan malam hari mungkin akan enak. Udah gitu kalau untuk soal headroom ya, ini masih 5 jari karena meskipun dia panoramiknya di bagian sampai sini, tapi di posisi kita duduk ini headroomnya masih aman banget. Udah gitu juga legroomnya ini juga masih memadai, jadi dia lega banget. Nah kalau ke bagian depan kita bisa lihat dari sisi dashboardnya ya, ini memang dia driver oriented banget. Kenapa? Karena di bagian tengahnya, terutama dari layar head unitnya, lalu dashboard bagian tengahnya itu memang agak miring. Dia mengarah ke bagian driver gitu, sehingga kita sebagai driver kita bisa mengakses lebih mudah ya. Misalnya tombol-tombol yang ada di sini, lalu juga secara tampilan head unitnya juga ini kan dari head unit itu ukuran besar teman-teman, 10,1 inci dan informasinya juga beragam. Dan kalau kita ngelihat secara desain ini juga ada beberapa emblem GR terutama di bagian interiornya, misalnya kayak di karpetnya itu ada, lalu di bagian joknya ya, di headrestnya ada, sama di bagian lingkar kemudi. Jadi emang tampilannya nggak cuma di luar sportinya tapi hingga ke bagian dalam. Oke, kalau kita ngomongin fitur-fiturnya ya, nah ini yang menarik nih. Kalau di head unitnya dia sudah lengkap dengan Android Auto, bahkan dia bisa wireless, lalu juga ada Apple CarPlay gitu ya. Ini ada port Type A-nya untuk kabel datanya, lalu juga tetap ada Type-C ya. Jadi untuk hanya pengecasan aja yang bisa sampai 3 ampere. Tapi kalau teman-teman misalnya smartphone-nya udah bisa support dengan wireless charger, tinggal taruh aja nih di bagian tengah sini ya. Ini ada tempat khususnya, dan menariknya ini ada tombol khusus teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naruh handphone tapi nggak mau ngecas, ya udah bisa juga di sini. Tapi kalau sambil mau ngecas, ada tombolnya. Tinggal tekan, dia akan ngecas secara otomatis. Terus kalau kita lihat panel instrumennya, dia juga udah layar TFT, informasinya juga beragam. Bahkan untuk desainnya ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Ada 4 desain ya, jadi modelnya rata-rata bulat, ada yang simple, ada yang sporty, jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, di sini juga terdapat vehicle information. Ini jarang banget di
small SUV gitu ya. Ini ada tilt angle-nya, lalu ada altitude. Altitude tuh ketinggian dari permukaan laut gitu ya. Lalu outside temperature mungkin udah standar. Di sini juga ada water temperature. Ini jarang nih. Biasanya kan cuma ada indikator kalau misalnya udah overheat, dia ada logo warna merah. Tapi kalau di sini kita bisa ngelihat, oh ternyata masih 81 derajat. Udah gitu voltase untuk akinya. Jadi tetap pakai aki ya, meskipun ini dia pakai baterai untuk yang hybridnya gitu. Udah gitu, nah ini yang juga menarik adalah dia punya energy flow. Jadi teman-teman bisa tahu nih, posisi baterainya di sini kan ada 8 bar. Kalau sekarang dia ada di 4 bar. Lalu ketika misalnya si mesinnya nyala, ini indikatornya akan nyala. Lalu motor listriknya bekerja, ini pun akan nyala. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini mobilnya sedang bekerja dengan mesin atau hanya dengan motor listrik aja. Karena memang biasanya tuh nggak terlalu kedengeran kalau kita sambil jalan antara mesin sama si motor listriknya gitu. Udah gitu, yang nggak kalah penting adalah si Toyota Yaris Cross Hybrid ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Kalau kami hitung total ada 9 ya, ada 9 Toyota Safety Sense, mulai dari Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, lalu ada Lane Departure Warning, ada juga blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Jadi emang banyak banget. Kayaknya kita bisa kali ya bikin video khusus gitu soal Toyota Safety Sense. Gimana menurut teman-teman? Lanjut untuk fitur keselamatannya teman-teman. Jadi dia sudah punya airbag 6 buah ya. Di depan ada 2, lalu di side airbag ya, sama di bagian curtain airbag. Jadi soal safety Toyota memang nggak main-main. Udah gitu juga dia sudah dilengkapi dengan dashcam. Ini udah penting banget ya, jadi barang penting untuk saat ini. Biasanya kita kalau senggolan di jalan atau ada apapun lah, ini bisa jadi bukti sih, bukti penyelamat kita. Udah gitu soal kompartemen juga teman-teman, di sini banyak banget. Misalnya kompartemen tertutupnya di bagian depan ada, di sini ada nih ya, bisa naruh handphone buat penumpang. Tuh, bisa taruh situ. Ini pun ada cup holder bahkan dalam, tapi ini juga bisa digeser gitu supaya nggak terlalu dalam. Misalnya kita bawa cup kopi, kan biasanya nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, ini bisa di adjust jadi kita nggak terlalu dalam untuk ngambilnya. Lalu ada kompartemen juga di bagian tengah kalau misalnya mau naruh kartu elektronik atau bon-bon tol gitu ya. Di bagian atas juga ini ada bisa untuk kompartemen kartu elektronik supaya nggak lupa naruh di mana, selalu taruh di sini juga bisa. Udah gitu di sini juga kompartemen tadi bisa jadi tempat untuk smartphone ya, bisa sekalian ngecas pula. Di door trim pun ini kompartemennya bisa masing-masing nih 3 nih ya, 3 botol minuman bisa, jadi kanan kiri bisa 6. Jadi emang secara kompartemen dia banyak banget. Oke, jadi kalau di Toyota Yaris Cross Hybrid ini dia pakai mesin yang kecil ya untuk si hybrid ya, dan ini yang pertama nih untuk di hybridnya Toyota di Indonesia. Jadi dia pakai mesin 2NR VEX ya. Mesin yang sama juga mungkin sudah digunakan di Toyota Veloz, tapi kalau yang Veloz itu 2NR VE, dia belum ada yang X-nya ya. Karena kalau yang seri ada X-nya itu biasanya dia siklusnya Atkinson cycle ya. Dan di sini dia pakai ada mesin bakarnya tentu, lalu juga ada motor listriknya ya. Kalau untuk mesin bakarnya, dia punya tenaga di 90 dk dengan torsi 121 Nm. Sementara motor listriknya, nah ini nih, dia meskipun tenaganya lebih kecil di 79 dk, tapi kalau dari torsi, dia bisa sampai 141 Nm teman-teman. Jadi emang torsi utamanya di putaran bawah kan, kalau di motor listrik tuh enak banget ya, ketika kita kick down, itu asik banget sih. Misalnya kayak gini sekarang, kita langsung kick down aja. Tuh, langsung ya. Jadi kita nggak perlu effort lebih untuk mengail tenaga si Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Dan untuk mode berkendara sebetulnya juga banyak ya di sini teman-teman. Ada normal pastinya, ada eco, dan juga ada power. Tombolnya ada di sisi kanan ini ya. Jadi kita kalau mau ke eco, pencetnya agak lama, tapi kalau mau yang power tinggal pencet sekali aja. Nah ini contohnya tuh, kita power mode eco ya. Nah ini eco mode nya dia ada indikatornya langsung nyala.
Dan biasanya ini emang bedanya lebih kepada respons dari si pedal akselerasinya aja gitu. Jadi kalau di mode eco lebih lemot, tapi kalau di mode power itu dia jadi lebih responsif. Tuh, langsung ya kita injek dikit aja, langsung enak banget. Nah, ngomong-ngomong soal performa teman-teman, jadi memang untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, Toyota Yaris Cross Hybrid ini dia bisa mencatatkan angka 11 detik. Wah, ini udah angka yang cukup lumayan nih untuk di kelas small SUV. Tapi kalau kita ngomongin soal konsumsi bahan bakar, wah, ini artinya Toyota terbukti berhasil memangkas penggunaan bahan bakar dan juga soal emisi, karena di rute dalam kotanya ini bisa sampai 31 km per liter. Luar biasa ya, bayangkan untuk sebuah mobil SUV tapi konsumsi bahan bakar bisa 31 km per liter. Nah, ini juga banyak pertanyaan mungkin kenapa sih di rute dalam kotanya bisa seirit itu gitu ya. Ya memang karena kalau di rute dalam kota itu ada kesempatan si mesinnya itu cenderung lebih sering mati, karena kan memang ini disuplai juga sama baterai lithium ion yang di 0,7 kWh, jadi 700 watt lah ya. Dan posisi baterainya itu ada di bagian belakang teman-teman, di tepatnya di penumpang kiri itu ya, di bawahnya itu ada untuk baterainya. Dan itu ada filternya teman-teman yang memang harus dilakukan perawatan atau penggantian lah. Ya tapi memang kalau dari odometer itu bisa lumayan tinggi ya, mungkin di atas sekitar 40.000 km baru ganti filternya, karena ini kan dia pakai sirkulasi udara juga buat pendinginan baterainya. Jadi dia memanfaatkan kipas atau blower dari AC sehingga untuk mendinginkan baterainya. Lalu di rute tol dengan kecepatan konstan rata-rata 90 km per jam, dia bahkan bisa mencapai angka 22,1 km per liter. Luar biasa kan? Meskipun kalau di rute tol kita tahu kan ini simulasi kecepatan konstan yang cukup tinggi rata-ratanya bahkan di 90 km tadi, tapi dia masih bisa di angka lebih dari 20 km per liter. Tapi emang kalau di mobil konvensional biasanya yang lebih irit itu di rute tolnya, tapi kalau di sini untuk di mobil hybridnya Toyota dia lebih efisien ketika dia di rute dalam kota di 31 km per liter. Luar biasa. Terus nggak cuman dari sisi performa, Toyota Yaris Cross juga dia dilengkapi dengan beberapa fitur, ya utamanya untuk Toyota Safety Sense ya. Ya, seperti tadi saya bilang, ini ada adaptive cruise control, ada lane departure warning juga, tapi kayaknya seperti yang tadi saya bilang tuh, kayaknya akan seru kalau kita bikin video khusus ya, soal fitur-fitur Toyota Safety Sense yang ada di mobil ini, kira-kira akan sedetail apa, dan apa aja sih fungsi-fungsinya gitu, akan lebih luas dijabarkan. Kalau mungkin di sini akan terlalu panjang nanti videonya. Baik lagi ke soal kenyamanan di mobil ini ya. Ya memang salah satu kelebihan dari mobil hybrid adalah ketika misalnya mesinnya mati ya, mesinnya mati dia jadi senyap banget. Dan salah satu juga di kelebihan dari Toyota ya, faktanya dia punya tombol EV mode. Ya, dia ada tombol EV khusus di sini ketika baterainya dalam kondisi penuh misalnya, dia bisa hanya berjalan dengan motor listriknya aja. Jadi kebayang mungkin teman-teman kalau pulang malam hari gitu ya, dia masuk ke komplek supaya nggak terlalu berisik, kita bisa pakai tombol EV mode sehingga ketika di jalanan komplek jadi lebih senyap. Dan tombolnya ada di sini, kita tinggal pencet aja sebetulnya. Nah ini karena baterainya lagi nggak penuh, jadi dia nggak bisa masuk ke EV mode. Tapi kalau misalnya baterainya lebih dari 4 bar, karena di sini kan ada 8 bar teman-teman ya. Jadi kalau lebih dari 4 bar, harusnya dia bisa masuk ke mode EV gitu. Dan ini ya salah satu ini yang saya suka juga sih, dia responsnya tuh enak banget ya. Meskipun kita nggak pakai power mode ya, ini power mode-nya kita matiin dulu coba. Tuh, tetap aja karena memang secara torsi dia lebih besar di 141 Nm lagi, dan itu bisa dirasakan dari putaran bawah, itu yang bikin mobil ini juga fun to drive ya. Bantingan suspensinya juga yang nggak keras-keras banget, artinya dalam meredam bantingan ketika jalannya
agak gelombang atau jalan rusak, itu masih enak. Tapi dia tanpa mengorbankan handlingnya ya. Ketika kita manuver dengan kecepatan yang cukup tinggi, manuvernya dia juga masih enak ya. Jadi body rollnya tuh nggak terlalu yang besar-besar banget, masih minim, meskipun secara konstruksi sebetulnya ini kan small SUV ya. Ini kita coba tekuk dikit ya. Tuh, masih enak ya. Ya emang mungkin kalau kita penggunaan sehari-hari bakal jarang belok yang terlalu manuver kenceng kayak gitu. Tapi setidaknya kalau ketika dibutuhkan gitu, kita masih sebagai pengemudi itu tetap pede ketika belok dengan kecepatan yang agak tinggi. Tuh, masih enak ya. Oh ya, ada beberapa hal lagi yang juga ini memudahkan sih sebetulnya untuk si pengemudi ya, terutama ketika misalnya mau parkir di tempat yang agak sempit. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat teman-teman. Jadi ada tombol khusus ya di sini untuk kamera. Dia bisa ngelihat samping, kanan, kiri, depan, belakang, tinggal kita ganti aja modenya mau yang tampilannya seperti apa. Nggak cuma ketika parkir, misalnya nih kita lagi lagi jalan di jalanan yang cukup sempit terus papasan mobil. Kita kalau sendirian kan agak susah ya ngelihat ke sisi kiri jalan, misalnya sudah dekat sama got atau enggak gitu. Nah, kita bisa manfaatkan kamera yang ada di sini nih. Jadi kita bisa tahu, oh ada got di situ atau ada batu di situ, sehingga kita bisa lebih waspada dan tentunya lebih nyaman. Oke teman-teman, seperti yang saya ungkap di awal, saya mau coba menjawab beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang udah nanya di kolom komentarnya di video Toyota Yaris Cross Hybrid gitu ya. Ini ada Dadi Setiadi 299. Kok bisa konsumsi BBM dalam kota lebih irit daripada di tol? Gimana ceritanya? Wah, itu dia yang menarik. Biasanya kalau di mobil konvensional itu memang di rute tol itu jadi lebih irit dibandingkan rute dalam kota. Karena apa? Karena di rute tolnya itu jalannya konstan ya, dan cenderung putaran mesinnya dia lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan rute dalam kota yang dia stop and go. Tapi untuk mobil listrik, mobil hybrid, itu kebalikan teman-teman. Rata-rata di rute dalam kotanya memang dia lebih efisien. Karena apa? Karena kalau di mobil hybrid dia ada motor listriknya bisa regenerative braking. Artinya ketika kita ngerem, stop and go, dia masih bisa mengisi ke baterai lagi, sehingga potensi untuk mesinnya menyala itu lebih jarang dibandingkan rute tol. Kalau di rute tol itu cenderungnya si mesinnya itu lebih sering aktif karena memang baterainya kan nggak terlalu besar ya, sehingga si bahan bakarnya lebih banyak terbakar dibandingkan di rute dalam kota. Itu kira-kira jawabannya ya. Lalu ada lagi misalnya kayak Krisanda Sinaga gitu ya, sayang belum bebas ganjil genap. Ya ini deh salah satu kekurangan dari mobil hybrid untuk saat ini. Tapi ini infonya juga teman-teman, lagi ada pengkajian soal insentif untuk mobil hybrid ya. Tapi kita belum tahu nih akan sejauh apa insentif ya. Yang lagi diperjuangkan mungkin untuk PPN ditanggung pemerintah 10% itu mirip mobil listrik, itu sudah diperjuangkan. Tapi kalau misalnya untuk sampai ke plat nomornya berwarna biru juga bisa jadi, tapi bisa juga enggak. Kita lihat aja nanti ke depannya. Tapi sebetulnya kalau dari mobil hybrid pun dia sudah irit-irit semua, artinya sudah bisa menekan emisi gas buangnya gitu kan. Jadi ya mungkin ke depannya akan ada mobil-mobil hybrid dengan plat biru. Wah itu sih asik banget tuh ya. Terus ada lagi pertanyaannya soal garansi baterai. Katanya garansi baterai 8 tahun nih Ilham Kurniawan ya. Itu gimana, harus benar-benar rusak dulu baterainya baru bisa klaim waranti gitu ya. Oke, jadi kalau Toyota memang untuk garansi baterai dia bisa sampai 8 tahun teman-teman. Artinya ya memang itu yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak APM. Tapi sebetulnya ada beberapa juga teman yang udah pakai hybrid bahkan udah lebih dari 10 tahun itu masih jalan, masih aktif. Mungkin kalau secara baterai dia bisa berkurang ya.
Jadi mungkin kalau di handphone itu kayak ada baterai health-nya gitu kan. Misalnya udah di periode tertentu atau persentase tertentu, dia nggak bisa misi maksimal, baru mungkin itu bisa diganti gitu teman-teman. Oke, kalau kita ngomongin secara overall dulu deh. Jadi memang mobil ini secara performa, dia dari 0 ke 100-nya bisa 11 detik. Kencang untuk sebuah small SUV. Lalu soal konsumsi bahan bakar, wah ini dia salah satu yang jempolan di kelas small SUV karena di rute dalam kotanya bisa sampai 31 km per liter. Luar biasa ya, ini udah mirip-mirip sama kalau teman-teman mungkin ada bawa motor sport gitu ya. Rata-rata mungkin segituan juga, tapi kita bisa dengan leluasa karena di sini kita pakai mobil, nggak kehujanan, bisa pakai AC juga, duduknya dengan nyaman gitu kan. Jadi ya itu salah satu kelebihan dari mobil hybrid teman-teman. Dan untuk Toyota Yaris Cross Hybrid ini yang GR package, ini dijual dengan harga 454,95 juta rupiah teman-teman. Jadi full paket ini dia belum sampai 500 juta. Oke, segitu dulu video dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.